Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da fala haula wala quwwata illa billah. Ini ada pertanyaan tentang sedikit fadilah ilmu. Di sini akan saya bacakan beberapa hadis atau dawuh sahabat atau disebut asar biasanya. Yang pertama, dawuh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki baik, maka Allah fahamkan di dalam masalah agama. Jadi ada orang yang dikehendaki baik oleh Dajjal, ada yang dikehendaki baik oleh setan, ada yang dikehendaki baik oleh preman, maka akan diajarkan cara mencuri, cara menodong. Ada yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita ingin dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus belajar agama. Karena di sini orang yang Allah menghendaki kebaikan yang banyak untuknya, Allah akan memberikan kefahaman untuknya tentang masalah agama. Karena itu Rasulullah SAW dalam satu hadis bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala ilaqud dzikri. Ketika kalian semua berjalan melewati bertemu taman surga, maka mangonlah, ikutlah mengambil bagian. Qalu, sahabat bertanya, apakah taman surga itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, itu kalangan-kalangan yang di situ zikir. Zikir di sini, kalangan zikir di sini menurut Imam Atha adalah majelis yang membahas halal dan haram. Bagaimana kita membeli, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita haji, bagaimana kita nikah, bagaimana kita dan lain-lain, puasa. Jadi mengetahui itu semua, belajar itu semua di dalam majelis itu diibaratkan oleh Rasulullah, kita sedang berada di taman surga. Karena memang dalam satu dawuh yang didawuhkan oleh Imam Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu ditolak, tidak diterima. Kenapa? Ya nalarnya apapun itu butuh ilmu. Kita punya telepon genggam atau sering disebut handphone kita rusak, kemudian kita tidak punya ilmu untuk memperbaiki, niscaya tidak akan menjadi baik, tapi malah tambah rusak. Begitu juga
Ketika kita ingin menanak nasi, kita tidak tahu ilmunya, bagaimana cara menanak nasi, mau memasak gabah, beras menjadi nasi, malah kita bakar, ya tidak jadi. Caranya bagaimana? Kita rebus dengan ukuran air yang cukup. Kalau air kebanyakan nanti juga akan menjadi bubur. Kalau airnya kurang juga nanti akan menjadi keras, intip atau gosong kalau airnya habis, apinya masih nyala. Untuk itu menanak nasi, memperbaiki HP. Bahkan kita membuat minuman kopi itu juga butuh ilmu. Tanpa ilmu kopi nggak akan terasa enak. Buat kopi gulanya setengah gelas, kopinya 1 sendok, kurang enak. Atau kita membuatnya memakai garam, kurang enak. Maka ada takaran yang pas untuk menghasilkan yang pas. Itulah ilmu. Kalau barang-barang seperti itu saja butuh ilmu. Dan kita ingin membuat apapun, roti, masakan, bahkan hal-hal yang remeh, itu butuh ilmu. Dan kita juga mau mencari, tentunya untuk urusan agama, cara sholat, cara zakat, cara haji, cara menikah, itu kita juga tidak boleh ngawur, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan cara-caranya. Nah, tergantung kita. Ibarat kita memperbaiki handphone tanpa ilmu akan menjadi rusak, begitu juga dengan ibadah. Ibadah kita nggak sah atau rusak dan akan ditolak. Maka sebelum kita meninggal, ketika kita masih berkewajiban ibadah, masih berkewajiban sholat, kita juga harus mempelajari ilmunya sholat. Termasuk diantaranya adalah wudhu, syarat-syarat sebelum melakukan sholat. Kalau sudah wudhu butuh air yang boleh digunakan untuk berwudhu itu air yang bagaimana. Oleh karena itu salah satu sahabat yang terkenal alim, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pernah menyampaikan sebuah statement, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanatan. Majlis yang membahas ilmu fikih, membahas halal haram, membahas cara sholat, cara berwudu, itu lebih bagus daripada ibadah selama 60 tahun. Maka sebelum kita ibadah, usahakan kita belajar ilmunya, karena dawuh dari Rasulullah SAW, yasirul fiqhi khairun min katsiril ibadati. Sedikit ilmu fikih itu lebih bagus daripada ibadah yang banyak. Maka mari saya mengajak seluruh pemirsa di seluruh dunia untuk giat, untuk semangat mempelajari ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu banyak. Ilmu fikih itu banyak. Tapi tidak semuanya wajib kita ketahui. Karena wal umru antahsili kulli ilmin yaksur. Usia kita nggak akan cukup untuk menghasilkan seluruh ilmu, itu nggak akan cukup. Katakanlah kitab yang saya pegang ini ada 4 jilid, ini 1 jilid saja ratusan halaman. Kitab ini padahal ada 4. Kalau kita belajar Ujairimi ada 4 jilid, Hasyiah Al-Bajuri 2 jilid,
Tausah Ibnu Qasim 1 jilid, tapi halamannya juga tebal sampai 400-an halaman. Maka untuk menghasilkan seluruh ilmu, usia kita nggak akan nuntut. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita pelajari? Fabda' minhu bil aham. Maka mulailah dari ilmu yang paling penting, yaitu ilmu yang kita butuhkan. Apa kebutuhan kita? Sholat. Jadi kita pelajari sholat. Wong kita ilmu sholat belum tahu, kita sementara punya kewajiban untuk sholat tiap hari, tapi malah mempelajari ilmu haji, padahal penghasilan per hari hanya 17.000. Selanjutnya ada dari hadis, ada dari ayat, termasuk dari ayat yang menjelaskan bahwa tidak akan sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Itu Allah, bukan siapa-siapa. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Al-Quran mengatakan, Al-Quran sudah jelas kebenarannya dan tidak bisa dibantah, bahwa orang yang tahu dan tidak tahu itu nggak akan sama. Ada lagi untuk mendorong, untuk memotivasi agar orang-orang mau mencari ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, man salaka tariqan yabtaghi fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mengambah, melewati jalan yang di situ ia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Kita tiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin di dunia enak, ingin di akhirat enak, dan dijaga dari siksa neraka. Enak di akhirat itu artinya kita ingin masuk surga. Kita ingin ke Semarang, tidak tahu jalan. Agar mudah jalannya bagaimana? Ada upaya-upaya agar kita sampai ke sana. Semisal kita bertanya. Surga juga demikian. Untuk mempermudah kita menuju jalan surga, di sini Rasulullah menyampaikan dalam hadis adalah dengan mencari ilmu. Niscaya Allah akan mempermudah untuk kita jalan menuju surga. Tidak hanya itu, innal malaikata la tadau ajnihataha litalibil ilmi. Malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang karena mencari, untuk orang pada orang yang mencari ilmu. Kenapa sampai demikian malaikat meletakkan sayap? Ridon bima yasna'u, karena malaikat juga ridho dengan apa yang dilakukan. Jadi ketika kita berkumpul dan membicarakan sebuah ilmu, katakanlah bagaimana hukum membalik mushaf dengan memakai ludah, bagaimana hukum membakar Al-Quran yang di situ sudah sulit untuk menjaga, bagaimana hukum membuang kertas undangan yang di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, atau undangan pernikahan ada ayat Al-Quran wa min ayatihi dan seterusnya. Duduk-duduk membahas itu ternyata malaikat ridho, Rasulullah ridho, Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, dan akan mempermudah kita jalan menuju surga. Dan setelah kita belajar
kemudian kita tahu, berarti kita alim. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatal khitani fil ma. Dan orang yang tahu akan ilmu agama tersebut, malaikat yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di dalam air, ikan yang ada di dalam lautan, makhluk-makhluk yang ada di dalam lautan, itu memintakan maaf kepada orang itu, kepada kita yang belajar ilmu. Kita sibuk mempelajari ilmu, sementara mereka sibuk memintakan maaf kepada Allah untuk kita. Wa inna fadlal alim alal abid kafadlil komari ala sairil kawakib. Dan perbandingan orang yang tahu melebihi orang yang hanya ahli ibadah itu seperti rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Kalau kita menengok ke langit, tentu lebih terang dan besar rembulan dibandingkan bintang-bintang itu. Wa innal ulama'ah warasatul anbiya. Dan orang yang tahu, yaitu ulama, itu menjadi pewaris para nabi. Sebagaimana kita tahu bahwa nabi adalah makhluk termulia, bahkan lebih mulia dari malaikat yang tidak pernah berdosa. Malaikat itu lebih mulia nabi. Nah, nabi tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Wa innama warithu al ilma. Tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil ilmu, maka benar-benar mengambil bagian yang sempurna. Jadi yang diwariskan atau pewaris dari nabi itu adalah ulama. Dan ulama itu pasti manusia, bukan hewan. Karena yang bisa memahami ilmu itu hanya manusia. Manusia itu juga dibagi orang gila dan orang waras. Kalau orang waras bisa, kalau orang gila nggak bisa. Jadi tidak benar dikatakan bahwa kambing, hewan, ular, buaya itu adalah ulama. Itu bodoh, penafsiran yang salah. Dan ada lagi dawuh innallaha wa malaikatahu ahlas samawati wal ardi hatta namlati fi juhriha wa hatal huti fil ma. Dan ketika kita sudah tahu ilmu, mau mengajarkannya, kita tahu bagaimana cara membasuh. Semisal membasuh itu airnya harus mengalir, kalau mengusap tidak diharuskan mengalir. Dalam wudhu ada yang dibasuh, yaitu wajah, kedua tangan, terus kaki. Yang diusap adalah sebagian kepala, telinga. Kita ajarkan kepada orang. Kalau kita mau seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang ada di dalam lengnya. Leng itu apa? Leng itu leng, rong. Sampai ikan yang ada di dalam air, itu mereka memintakan maaf untuk ala muallimin nasi al khaira, meminta maaf untuk orang yang mengajarkan kebaikan untuk orang-orang. Maka belajarlah. Setelah belajar, amalkanlah. Setelah kita amalkan, ajarkanlah. Niscaya kita sibuk belajar. Mereka makhluk-makhluk yang ada di atas langit dan ada di bumi, sampai semut dikatakan tadi, itu meminta maaf untuk kita. Dan didawuhkan oleh Abi Darda bahwa orang itu ada dua, laki-laki itu ada dua. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga masuk, tapi ini ungkapan saja. Alimun
wa muta'allimun, yaitu pengajar dan yang diajar. Saya mengajarkan kepada kalian, berarti kalian muta'alim, saya yang mengajar. Kalian mungkin mengajarkan kepada orang lain. Pada saat itu kalian menjadi alim, dan yang kalian ajarkan menjadi muta'alim. Ada dua, wala khaira fi ma siwa dzalik, dan tidak ada kebaikan selain itu, selain mengajar atau belajar. Didawuhkan man dhahaba ila alimin wa jalasa indahu wa lam yaqdur ala hifdzi syai'in mimma qalahu a'tahu wa sab'a karamat. Barang siapa pergi menuju orang alim, kemudian duduk di sebelahnya dan tidak mampu untuk menghafalkan sesuatu yang telah diutarakan oleh guru kita, maka Allah memberi 7 kemuliaan. Awaluha yanalu fadlal muta'allimin. Yang pertama, memperoleh keutamaan orang yang belajar. Apa keutamaannya? Banyak. Di antaranya dimintakan maaf kepada orang makhluk yang ada di atas bumi dan di atas langit. Malaikat meletakkan sayapnya. Orang yang tidak mampu, tidak hafal apa-apa dari sang alim, itu juga mendapatkan. Wa yuqalu wasaniha madama indau jalisan kana mahbusan anid dunubi wal khataya. Selama kita duduk di sebelah orang alim, maka kita terjaga dari dosa dan kesalahan. Wasalisuha, nomor 3, idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmah. Ketika kita keluar dari rumah, maka rahmat juga menyertai kita. Warabi'uha idza jalasa indahu nazalat ar-rahmatu alal alim fatusibuhu bi barakatihi. Ketika dia duduk di sebelah orang alim, maka rahmat akan turun kepada alim dan dia akan terkena bagian dari rahmat itu dengan sebab barokahnya alim. Wa khamisuha, yang kelima, tuktabulahul hasanatu madama mustami'an. Selama kita mendengarkan, maka tak henti-hentinya kita ditulis, dicatat beramal baik. Wasadiswa, yang keenam, taufuhumul malaikatu bi ajniyatihim wa huwa fihim. Selama kita masih berada di majelis orang alim, kita kepung oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Yang ketujuh, kullu qadamin yarfa'uha wa yadha'uha takunu kafaratan lidzunubi wa raf'an lidarajati wa ziyadatan fil hasanat. Setiap delamaan, setiap telapak kaki yang kita angkat dan kita letakkan untuk berjalan menuju alim, untuk berjalan menuju belajar pada seorang yang alim, itu menjadi pelebur dosa dan diangkat beberapa derajat dan ditambah beberapa kebaikan. Ketujuh kemuliaan itu hadza liman lam yahfad syai'an. Ini untuk orang yang sama sekali tidak paham dengan apa yang dikatakan, sama sekali tidak mampu menghafal apa yang didawuhkan oleh alim. Wa amal ladzi yahfadhu, adapun kita belajar lalu kita bisa mengingat, menghafal apa yang dikatakan oleh alim tadi, falahu afu dzalika mudha'afatan, maka akan bertikal-tikal kebaikan yang ia dapat. Dan yang terakhir, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadz-dzunubi wa alaihi minadz-dzunub mislu jibali dihamata fa idza sami'al ilma khafa wa wastarja'a min dzunubihi fa yang syarifu ila manzilihi wa laysa alaihi dhanbun. Dan seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, dia membawa beberapa dosa seperti gunung Tihama, dan dia mendengarkan ilmu lalu ada rasa takut kepada Allah, dan dia tidak akan mengulangi dosa-dosanya, maka dia kembali ke rumahnya lagi, dia sudah tidak ada dosa sama sekali.
fala tufariqu majalisal ulama, maka jangan pisahi majelis-majelis ilmu, majelisnya ulama. Fa inna wahalam yakhluk ala wajil ardi akrama min majlisihim, karena tempat duduk di atas bumi ini tidak diciptakan oleh Allah yang lebih mulia dari majelis ulama. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cinta akan ilmu, dan setelah kita cinta ilmu kita akan mencarinya, setelah kita mencarinya kita akan mengamalkannya, dan setelah kita mengamalkan kita akan mengajarkannya, karena fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang telah saya sebutkan tadi. Itulah sedikit tentang fadilah-fadilah ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.